Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yudianto, pendamping PKH Kecamatan Selupur Rejang, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu. Pada pertemuan peningkatan kemampuan keluarga atau P2K2 di hari ini, saya akan menyampaikan sesi yang ke-10, yaitu dengan materi mendukung pemanfaatan bantuan sosial dalam pemenuhan gizi bagi anak dan ibu hamil. Dan untuk pokok bahasan kali ini adalah mengidentifikasi bantuan sosial. Yang pertama adalah saya akan menjelaskan tentang bantuan sosial itu sendiri. Apa sih bantuan sosial itu? Bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa uang atau barang dari pemerintah kepada individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat yang bertujuan untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari penerima manfaat itu sendiri. Nah, itu adalah pengertian dari bansosnya. Kemudian setelah kita mengetahui pengertian dari bantuan sosial itu sendiri, ada jenis bantuan sosial. Jenis bantuan sosial itu sendiri terbagi menjadi dua. Ada jenis bantuan sosial materi dan jenis bantuan sosial non materi. Yang pertama adalah jenis bantuan dalam bentuk materi, adalah bantuan yang diberikan pemerintah melalui program-programnya. Contoh, ada program Indonesia Pintar yang biasa kita sebut dengan PIP. Kemudian ada program Jaminan Kesehatan Nasional atau disebut dengan JKN, KIS. Terus ada program Keluarga Harapan, ada PKH. Terus ada bantuan pangan non tunai atau biasa disebut dengan BPNT. Ya, itu adalah jenis bantuan secara materi yang diberikan oleh pemerintah. Yang kedua adalah jenis bantuan non materi. Jenis bantuan materi ini adalah seperti psikoedukasi ini, pertemuan peningkatan kemampuan keluarga atau P2K2 ini, atau biasa juga disebut dengan Family Development Session atau FDS. Terus juga ada keterampilan pengasuhan atau parenting skill dan lain-lain. Itu adalah jenis bantuan non materi yang diberikan oleh pemerintah. Tujuannya apa sih diberikannya bantuan non materi ini? Yang pertama adalah tujuannya untuk meningkatkan pengetahuan, meningkatkan sikap dan keterampilan dalam mengasuh anak. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah adanya peningkatan kesehatan. Yang ketiga adalah peningkatan usaha keluarga dan kesejahteraan sosial. Maksud dan tujuannya apa? Maksud dan tujuannya dari bisnis non materi adalah untuk membantu keluarga mencetak generasi yang sehat, cerdas, dan tidak stunting. Ya, itu adalah jenis bantuan materi, tujuannya dan juga maksud dari tujuan bansos non materi itu tadi. Yang selanjutnya adalah khusus bantuan sosial dalam bentuk materi yang tadi hendaknya dapat dikelola dengan baik untuk kebutuhan dasar. Salah satunya adalah penyediaan makanan yang bergizi. Terus bagaimana jika dirasakan bantuan tidak mencukupi untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari? Hendaknya disikapi dengan cara memanfaatkan sumber daya alam yang tersedia di lingkungan sekitarnya. Contohnya adalah memanfaatkan hasil perkebunan dan juga dari hewan ternak. Ya. Terus yang selanjutnya adalah saya akan membahas lagi tentang manfaat bansos, manfaat bantuan sosial. Manfaatnya untuk apa? Manfaatnya adalah meningkatnya ketahanan pangan di tingkat KPM, sekaligus sebagai mekanisme perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan. Itu adalah manfaat yang pertama. Terus manfaat bantuan sosial yang kedua adalah apa? Manfaat bantuan sosial yang kedua adalah meningkatnya pertumbuhan ekonomi di daerah, terutama usaha mikro dan kecil di bidang perdagangan. Kenapa bisa meningkat? Karena setelah kita mendapatkan bantuan sosial, tentunya uang bantuan itu akan kita pergunakan untuk belanja. Nah, belanja adalah kita bisa berbelanja di warung tetangga kita yang memiliki usaha kecil itu, sehingga dia memperoleh keuntungan bisa untuk mengembangkan usaha di bidang perdagangan tersebut. Yang selanjutnya adalah manfaat bansos yang ketiga adalah dalam jangka panjang, yang paling penting ini adalah dia dapat mencegah terjadinya stunting dengan pemenuhan gizi pada 1000 hari pertama kehidupan. Otomatis karena bayi itu sudah tercukupi kebutuhan gizinya, dia tidak akan terkena stunting. Baik, itu adalah penjelasan saya tentang materi mendukung pemanfaatan bansos dalam pemenuhan gizi bagi anak dan ibu hamil, yaitu mengidentifikasi bantuan sosial.
Baik, mungkin itu yang dapat saya sampaikan pada pertemuan peningkatan kemampuan keluarga pada kesempatan hari ini dengan materi mendukung pemuatan bantuan sosial dalam pemenuhan gizi bagi anak dan ibu hamil. Semoga ini dapat menambah wawasan kita tentang bantuan sosial, tentang pengertian bantuan sosial, jenis bantuan sosial, dan juga manfaat bantuan sosialnya. Terima kasih, saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.